semuanya, ma'ar-roki'in, beserta orang-orang yang ruku'. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang masalah ruku' atau membahas tentang masalah zakat, perlu kami sampaikan bahwasanya pengajian yang disampaikan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru ini semata-mata tidak hanya diperuntukkan terhadap umat Islam saja, tetapi juga terhadap umat yang lainnya, yang di situ memang betul-betul menginginkan perubahan mindset hatinya terhadap Allah, mindset hatinya yang tadinya berpola pikir hanya diperuntukkan terhadap urusan dunia, selanjutnya diubah, diperuntukkan hati untuk menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, bagaimana pandangan secara hakikat tentang masalah zakat? Ini tidak sama dengan apa pandangan zakat secara syariah yang perlu kami garis bawahi, sehingga janganlah Anda bersalah paham atau gagal kefahaman. Secara syariat memang mengeluarkan berbentuk fisik harta benda. Zakat di dalam syariat terbagi menjadi beberapa poin. Ada zakat fitrah, ada zakat khol, ada zakat mal, dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melirik dan melihat dari sisi hakikat, zakat itu dikeluarkan wajib hukumnya, yaitu mulai kita belum mengenal Allah. Tiap saat dan waktu kita telah merampas pakaiannya Allah. Kita menghai semua apa yang menjadi sifat wajibnya Allah. Seperti contoh wujud. Kita merasa diri kita wujud hamba. Kita merasa diri kita yang berperan hamba. Bapak Ibu, ini kalau saya jelaskan satu persatu tentang apa yang harus dizakatkan, itu sangatlah luas. Tetapi poinnya adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita yang tadinya yang menjadi sifat wajibnya Allah, kita keluarkan dari diri hamba dan kita tetapkan sifat hakikat hamba terhadap hamba dan sifat hakikatnya Allah terhadap Allah itu sendiri. Kalau sifat wajibnya Allah iku wujud,
Berarti sifat mohalnya wujud adalah adam. Tidak ada. Wujud itu ada, lawan katanya tidak ada. Lah tidak ada itulah yang menjadi sifat wajibnya kita sebagai hamba. Kuat, kudrot, itu menjadi sifat wajibnya Allah. Lawannya kudrot adalah lemah. Dan lemah itu adalah sifat wajib kita sebagai hamba. Bapak Ibu, untuk mengeluarkan sifat itu bentuk hakikatnya zakat. Dalam bahasa syariat, asbabun nuzul, diwajibkannya zakat itu karena di dalam harta itu ada beberapa harta yang bukan milik kita dan itu miliknya 8 bagian, diantaranya fakir, miskin dan lain sebagainya. Manakala itu tidak kita keluarkan, kita tidak berikan terhadap yang berhak, maka ini akan jadi penyakit di dalam harta itu. Makanya bahasa syariat wajib itu dikeluarkan. Maksud hakikatnya adalah sifat wajibnya Allah yang kita rampas itu wajib kita keluarkan dari hati sebagai hamba. Mengapa itu terjadi? Karena hawa nafsu. Awalnya itu gitu. Allah mengizinkan hawa nafsu untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji dirimu tentang masalah kesetiaanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ujian yang seperti itu terhadap seluruh umat manusia semata-mata untuk ngetes apakah kamu tetap setia terhadap Allah atau tidak. Hati maksudnya. Ternyata mayoritas manusia banyak yang tidak setia terhadap Allah, bahkan setia terhadap hawa nafsunya. Ini semata-mata karena kita kena pola pikir hawa nafsu, konspirasi hawa nafsu terhadap diri kita lewat kesenangan dunia itu, Bapak Ibu. Dan perlu diketahui, iblis walaupun di dalam Al-Quran disebutkan innahu lakum aduwwum mubin, mungsuhmu yang nyata, tetapi itu semuanya hadir di hadapan kita karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, selalu melihat celah-celah di dalam diri kita. Jangan ujuk-ujuk atau jangan terbiasa kita menilai terhadap hati orang lain. Introspeksi diri itu lebih baik daripada mengevaluasi terhadap orang lain. Oleh sebab itu kami mengajarkan tentang masalah etika akhlak ilahiyah terhadap umat ini tidak semata-mata untuk dijadikan sebagai gagah-gagahan,
pinter-pinteran, hebat-hebatan, tidak. Semata-mata untuk yang pertama menyadari, mawas diri terhadap hati kita masing-masing terkait kesetiaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajat hati seorang terhadap Allah, maka semakin banyak Allah memberikan ujian-ujian. Itu secara otomatis. Jangan dikira Allah ketika mengangkat derajat hati seorang mukmin terhadap dirinya itu tidak melalui beberapa ujian yang berat. Tidak. Semuanya itu sudah menjadi hukum bahwasanya meningkatnya satu ketakwaan pada Allah itu terlebih dahulu harus melewati ujian, cobaan-cobaan yang miturut Allah itu tidak akan diberikan lebih dari kemampuan masing-masing. Bapak Ibu, kita kembali kepada bab zakat. Jadi apa yang kita akui dalam hati apapun ya, itu harus kita lepaskan. Sehingga di dalam ajaran hakikat menuju makrifat ada istilah 3 hal. Pertama adalah takholli, kedua adalah tahalli, ketiga adalah tajalli. Apa takholli itu? Takholli adalah hati seseorang yang masih memegang sifat wajibnya Allah, masih mengakui bahwasanya makhluk atau hamba ini yang berperan. Contoh, pada diri saya waktu bertausiah seperti ini, manakala di dalam hati saya ada satu pengakuan bahwasanya munculnya tausiah itu sumbernya dari diri hamba, akhirnya aku akui ini yang bertausiah adalah saya makhluk, maka ini maksudnya takholli. Aku mendengar, aku melihat, aku berbicara, aku berkehendak dan lain sebagainya. Ini bentuk ketakholian saya. Ini pada diri saya. Kemudian juga di luar diri saya. Ketika saya melihat ada sesuatu hal yang terjadi, kita taruh saja ada seekor burung, yang burung itu masuk di dalam rumahku dan mengambil sesuatu. Kemudian dia lari. Pergerakan atau af'al yang ditimbulkan dari burung, manakala hatiku melihat burungnya, berarti saya itu takholli. Posisi atau zona hati yang seperti ini, inilah apa yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Atau masih banyak ayat yang lain.
yang intinya saya masih berbuat zalim, berbuat keji terhadap Allah, atau perbuatan yang melampaui batas. Ini takholli. Resiko manakala hatiku duduk di takholli, maka saya akan susah, gelisah manakala Allah memberikan satu ujian cobaan yang qobdi, yang gak enak. Itu pasti Bapak Ibu. Dan manakala saya dihadapkan satu takdir yang sifatnya itu pasti atau enak, maka di situ hatiku bersenang-senang terhadapnya dan pasti melalaikan terhadap Allah. Ini pasti. Bapak Ibu, Islam mengajarkan tidak seperti ini. Aku yakin agama seluruhnya itu mengajarkan hati supaya pindah dari takholli untuk melepaskan. Cuman saja kita sebagai umat yang tidak pandai-pandai memperhatikan atas firman-firman Tuhan, atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya dikarenakan hati kita senantiasa bergelut, bersenang-senang dengan hawa nafsu. Ingat, karakter dan tabiat nafsu adalah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu itu tidak henti-hentinya mengajak dirimu, hatimu untuk berbuat jahat terhadap Allah dengan bentuk kita selalu duduk di takholli. Terus tingkatan yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah proses pembersihan atas keakuan dalam hati diri hamba atau makhluk. Ini proses. Dan proses pensucian hati ini wajib hukumnya bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Sehingga ini tertuang di dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas. Ini tidak terlepas daripada takwa, ilmu, amal dan istiqomah. Tidak hanya ittaqullaha saja, harus haqqa tuqatih, takwamu yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah tidak hanya diucap secara lisan meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik, akan tetapi hati pun bertindak seperti itu. Hati harus melaksanakan tindakan-tindakan untuk meninggalkan sifat wajibnya Allah yang kita akui sebagai hamba. Inilah proses pensucian, proses pemfanaan daripada hati kita yang disebut tahalli. Makanya di dalam kalimat tauhid la ilaha iki ada istilah nafi. Nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu.
atas semua apa yang menjadikan hati berpenyakit. Ini kalau tidak Anda lekas lakukan, maka Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Penyakit di dalam hatimu, hijab di dalam hatimu tidak kunjung lekas hilang, malah bertambah penyakitnya. Makanya wajib hukumnya ada pembersihan kotoran hati, ada pembersihan hijabnya hati. Sebab alasan hijab dan kotoran hati inilah yang menjadikan hatimu tidak nyata terhadap wujud Allah. Perlu dicatat, alasan mengapa Allah tidak nyata terhadap diri kita itu karena di dalam hati ini masih penuh dengan penyakit-penyakitnya. Sehingga mengapa dibutuhkan bertindak zuhud di situ, Bapak Ibu. Kalau tahalli ini sudah kita laksanakan, olehnya kita melaksanakan itu tidak memandang waktu dan tempat, tidak memandang kelakuan dohir, seluruhnya tanpa kecuali harus ada tindakan tahalli. Untuk menuju tingkat yang nomor 3 adalah tajalli. Kalau kita sudah melaksanakan zakat secara hakikat yang berbentuk tahalli, maka langkah berikutnya adalah tajalli. Apa tajalli itu? Di dalam hatimu yang berlaku hanyalah menetapkan keakuannya Allah, hidup atas segala hal apapun, di semua aspek apapun. Ini biasanya Bapak Ibu perilakunya ahli syuhud, perilakunya orang-orang yang sudah duduk di musyahadah, baik di fana atau di kamil, bahkan di baqo. Ini pasti. Nah, proses untuk menuju sampai ke musyahadah, maka wajib hukumnya hati itu melaksanakan proses tahalli lewat munajat, lewat zuhud, yang di situ membawa zikir sebagai kunci kemusyahadah sirul asror. Bapak Ibu, manakala satu hamba, satu jiwa itu dikatakan sudah berlaku tajalli di dalam dirinya, maka disitulah jawaban surat At-Toha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang berlaku di dalam hatimu, hidup yang ada pada dirimu atau di luar dirimu, itu pasti berkata innani anallah, sak temene ingsun, ana ya ingsun, iku Allahu Allah, la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah illa ana kejaba ingsun. Lah, ini makom-makom makrifat menyang Allah, terhadap Allah. Inilah letak kesempurnaan dalam satu keislaman satu hamba. Makanya Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya sempurna sudah sampai tingkatan makrifat pada Allah, sekalipun itu masih di dalam fana, musyahadatul fana.
Dan ini akan meningkat ke musyahadatul kamil atau fanaul fana, bahkan sampai ke baqo. Yang namanya zuhud itu harus kita lakukan terus menerus, tanpa henti, tanpa memandang waktu, tanpa memandang perilaku, tanpa memandang tempat. Harus ini dilaksanakan. Wa aqimus shalah, tadi kemarin sudah kami jelaskan tentang sholat dari pandangan hakikat. Kemudian wa atuz zakah, ini kata perintah. Aqim, kata perintah niki. Maka kalau kita lihat takwa secara hakikat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Larangannya adalah jangan sampai hatimu itu setia terhadap nafsu. Itu larangan. Perintahnya hatimu harus setia pada Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Bapak Ibu, wa atuz zakah ini juga perintah. Keluarkanlah zakat, artinya lakukan hatimu bentuk tahalli yaitu zuhud. Wa atuz zakah warka'u, dan ruku osiro, tundukno hatimu menyang Allah. Ma'arrokiin, berserta orang-orang yang selalu menundukkan hatinya pada Allah. Siapa rokiin ini? Adalah orang-orang yang hatinya sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Secara hakikat bukan yang dimaksud rokiin itu adalah rukuk secara syar'i fisik, bukan. Kalau memang secara syariat memang ya. Berarti orang yang rukuk, orang yang selalu menjaga nilai daripada sholat, baik wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Tetapi rokiin ini adalah orang-orang yang hatinya selalu tunduk patuh sendiko dawuh terhadap Allahnya. Dan mereka berlaku ini tidak hanya di dalam rukuk secara syar'i, tetapi juga terhadap aktivitas di luar rukuk secara syar'i. Waktu kerja, waktu apapun, istirahat, waktu apapun, hatinya selalu tunduk. Yang dimaksud tunduk terhadap Allah adalah hati selalu sendiko dawuh apa yang menjadi ketetapan Allah. Sedikit pun hati tidak akan protes terhadap Allah, alias setuju. Setuju. Tidak mudah. Ini tidak bisa kita lakukan kalau diri ini belum makrifat terhadap Allah. Pasti akan timbul protes manakala ketetapan Allah itu berbangsa perkara qobdi atau yang enggak enak. Itu biasanya gitu. Jadi yang dikatakan rokiin, orang-orang yang hatinya tunduk terhadap Allah, itu adalah orang yang sudah sampai tingkatannya sudah makrifat terhadap Allah. Bisanya roke, hatimu harus dibiasakan untuk tidak kemalan. Apa tidak kemalan itu? Bahasa Indonesia ini tidak kemalan. Gak semata-mata hatimu melihat makhluknya, tapi hatimu harus senantiasa melihat Allahnya di segala aspek apapun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari sifat basariyah. Allah meletakkan nafsu loro yang senantiasa ngajak dirimu untuk berlaku jahat terhadap Allah, yaitu nafsiyah dan amarah, yang masuk di dalam sifat basariyah, sehingga manusiawiyah manakala manungso iku duduk di takholi iku biasa, tetapi Allah memberikan satu ajaran hal yang seperti ini supaya kita tidak menjadi selalu budaknya hawa nafsu, supaya kita mau kembali, lekas kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita tidak terus-menerus bergantung terhadap hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, zakat yang pada malam hari ini kami sampaikan itu sangatlah penting sesuai dengan tahapan rukun Islam. Yang ketiga, habis syahadat, sholat, zakat. Pandangan hakikat, hatimu harus melepaskan atas keakuannya makhluk yang berperan dan apapun. Intinya, mana yang menjadi sifat wajib Allah, itu harus kau lepaskan dari keakuan hamba. Mana yang menjadi sifat wajibnya hamba, ya, proses awal itu kita tetapkan terhadap hamba. Nek Allah hayat, hidup, berarti lawan katani hidup itu adalah maut. Sifat maut, mati, iku sing dadi iku yang menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Allah hidup, berarti yang mati adalah makhluk. Allah wujud, berarti makhluk itu tidak wujud. Itu nanti pemahaman sifat wajib bagi Allah akan kami jelaskan secara komplit di bab yang akan datang. Kita masih melaksanakan beberapa tahapan rukun Islam, rukun iman, dan hal-hal yang menjadi modal Anda untuk berlaku zuhud terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bagi panjenengan Anda yang mungkin tadi belum sempat mengikuti mulai awal, boleh sampean ikuti siaran ulangnya, sama saja. Cuman pesan saya, mana poin-poin di dalam bab ini yang Anda kurang paham dari segi bahasa atau keterangan, bisa dipertanyakan. Silahkan yang di FB itu di Messenger atau kolom komentar. Kalau di YouTube boleh di kolom komentar atau di WA. Yang kedua, sebagai pemberitahuan aja, mohon maaf, nanti di dalam Facebook yang tidak aktif akan kami hapus, nanti akan kami add yang sudah masuk. Ya, mohon maaf sekali lagi. Pertemanan di FB saya sudah mencapai 5.000 dan tidak bisa meng-add yang baru-baru, maka nanti akan kami seleksi satu persatu. Yang tidak aktif itu akan kami hapus. Sekali lagi saya mohon maaf,
Di FB yang tidak aktif akan kami hapus dan kita masukkan yang pertemanan baru. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah zakat ya. Sekali lagi saya simpulkan, zakat secara hakikat adalah mengeluarkan kotoran-kotoran hati ini, mengeluarkan sifat wajibnya Allah yang kita rampas, kita lepas, kita letakkan terhadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk laku tajalli mutlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf barangkali kita hanya bisa ketemu lewat medsos, secara langsung belum bisa ketemu karena sesuatu hal yang kita dibatasi dengan hukum. Tapi janganlah menjadikan berputus asamu untuk selalu thalabul ilmi, selalu tidak hanya berthalabul ilmi akan tapi juga mengamalkan ilmu itu dengan bentuk munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.